Kita semua sering banget kan dengar nama-nama besar dalam sejarah. Tapi kayaknya sedikit deh yang dampaknya itu bisa menembus benua dan zaman kayak Ibnu Sina. Atau yang mungkin lebih kita kenal di dunia barat sebagai Avicenna. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas kisah hidup dan pemikiran super keren dari salah satu manusia paling cerdas yang pernah hidup di bumi. Coba deh, lihat angka ini. 1650. Ini bukan tahun kelahirannya ya, bukan juga tahun kematiannya. Angka ini adalah tahun di mana ensiklopedia medis buatannya, Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine, masih jadi buku teks standar di universitas-universitas Eropa. Bayangin, lebih dari 600 tahun setelah beliau meninggal dunia. Gimana nggak luar biasa coba? Jadi, siapa sih sebenarnya sosok di balik warisan intelektual yang bisa awet banget kayak gini? Yuk kita telusuri bareng-bareng kehidupannya yang penuh warna. Kita mulai dari awal. Oke, perjalanan kita dimulai di Bukhara yang waktu itu jadi bagian dari Kekaisaran Samaniyah. Di akhir abad ke-10, tempat ini tuh bisa dibilang salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Pokoknya tempat yang pas banget deh buat seorang jenius lahir dan tumbuh besar. Dan Ibnu Sina ini bukan cuma murid pinter biasa ya, dia itu jeniusnya kebangetan. Coba lihat deh perkembangan belajarnya yang cepet banget ini. Umur 10 tahun, udah hafal Al-Quran dan karya-karya sastra. Terus dia kayak melahap semua ilmu, mulai dari aritmetika, fikih, logika, sampai filsafat Aristoteles yang super rumit itu dia pelajarin sendiri. Puncaknya, di umur 18 tahun, dia bikin klaim yang berani banget. Katanya, dia udah menguasai semua cabang ilmu yang ada pada zaman itu. Nah, ini nih titik baliknya yang seru banget. Reputasinya sebagai anak ajaib, bahkan di bidang kedokteran, bikin dia dipanggil ke istana. Dia berhasil nyembuhin sultan yang waktu itu gagal diobati dokter-dokter istana. Sebagai imbalan, dia nggak minta emas atau jabatan. Dia cuma minta satu hal, akses penuh ke perpustakaan kerajaan Samaniyah yang legendaris. Dan perpustakaan inilah yang jadi universitas sejatinya. Sayangnya ya, masa-masa tenang buat belajar ini nggak berlangsung selamanya. Stabilitas politik itu sebuah kemewahan, dan kemewahan itu sebentar lagi bakal berakhir. Ini maksa sang ilmuwan buat terjun ke dunia yang penuh kekacauan. Coba kita lihat gimana dunianya runtuh dalam waktu singkat. Pelindungnya, Sultan Nuh, meninggal. 2 tahun kemudian, dinasti Samaniyah yang jadi tempatnya bernaung hancur lebur. Nggak lama setelah itu, ayahnya yang jadi penopang keluarga juga meninggal dunia. Tiba-tiba aja, di usia awal 20-an, Ibnu Sina yang tadinya nyaman belajar harus banting tulang buat hidup sendiri dan memulai perjalanan sebagai seorang pengembara. Perjalanannya ini bukan kayak tur akademis yang asik loh. Dia itu terus-menerus pindah dari satu kota ke kota lain, dari Khwarezm, Gorgan, sampai Rai. Selalu berusaha selangkah lebih maju dari intrik politik dan ancaman penguasa baru yang bisa aja manfaatin atau malah nyingkirin dia. Di tengah pengembaraannya, dia malah sempat dapat jabatan tinggi banget di kota Hamadan, diangkat jadi wazir. Ini tuh bukan posisi akademis yang santai ya. Ini pusatnya intrik militer dan politik. Jabatannya keren, tapi risikonya juga luar biasa besar. Dan bener aja, risiko itu jadi kenyataan. Karir politiknya penuh bahaya. Dia jadi target pembunuhan, terpaksa sembunyi-sembunyi, dan puncaknya dia dituduh berkhianat, terus dijebloskan ke penjara. Tapi gilanya di sini, bahkan di dalam penjara pun otaknya nggak ikut di penjara. Dia terus nulis beberapa karya pentingnya justru dari balik jeruji besi. Setelah berhasil kabur dari Hamadan, takdir akhirnya ngebawa dia ke periode paling stabil dan paling produktif dalam hidupnya. Selamat datang di Isfahan, sebuah surga bagi pikiran Ibnu Sina. Di bawah perlindungan penguasa baru, Ala al-Daulah, Ibnu Sina akhirnya bisa, napas lega. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berkelana, dia bisa lepas dari urusan politik praktis dan mendedikasikan seluruh waktunya untuk menyelesaikan karya-karya monumentalnya. Dan inilah 2 mahakaryanya. Di satu sisi ada kitab Al-Shifa. Ini ensiklopedia raksasa yang bukan buat nyembuhin badan, tapi buat menyembuhkan jiwa dari kebodohan. Isinya macam-macam, mulai dari filsafat sampai sains. Di sisi lain ada Al-Qanun fi Al-Tibb. Ini nih magnum opus kedokterannya yang bakal jadi acuan dunia medis selama berabad-abad ke depan. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari karya-karya ini yang bikin dampaknya begitu mendunia? Yuk kita bedah beberapa gagasan utamanya yang benar-benar mengubah cara kita memandang dunia, baik dari sisi filosofis maupun medis. Oke, sekarang kita coba main-main sama pikiran kita sebentar.
Ini eksperimen pikiran dari Ibnu Sina yang terkenal banget. Namanya manusia melayang. Bayangin deh skenario ini. Kamu ada, tapi ngambang di ruang hampa. Kamu nggak bisa lihat, nggak bisa denger, nggak bisa ngelasain badan kamu sama sekali. Pertanyaannya, kamu bakal sadar nggak kalau kamu itu ada? Menurut Ibnu Sina, jawabannya jelas iya. Dalam keadaan kayak gitu, kamu mungkin nggak tahu kamu punya tangan atau kaki. Tapi kamu akan tahu secara pasti bahwa kamu itu ada. Kamu sadar akan kesadaranmu sendiri. Nah, ini poin kuncinya. Kesadaran diri kita atau jiwa kita ternyata nggak bergantung sama badan atau indera buat bisa ada. Ini argumen yang kuat banget untuk dualisme jiwa raga yang jadi dasar perdebatan filsafat barat tentang kesadaran, ratusan tahun bahkan sebelum filsuf kayak Descartes lahir. Kalau di bidang kedokteran, wah kontribusinya lebih revolusioner lagi. Dia orang pertama yang sadar kalau TBC itu penyakit menular. Dia juga yang pertama kali ngasih deskripsi akurat soal meningitis. Dia merinci anatomi mata, menguji lebih dari 760 jenis obat, bahkan ngenalin konsep uji klinis dan keamanan obat. Sampai merintis hubungan antara pikiran dan tubuh, yang sekarang kita sebut neuropsikiatri. Intinya, dia ini peletak dasar kedokteran modern. Ibnu Sina meninggal dunia di usia 58 tahun setelah menjalani hidup yang penuh dengan perjalanan, intrik politik, dan tentunya pencapaian intelektual yang nggak ada tandingannya. Dia dimakamkan di Hamadan, kota yang sama di mana dia pernah jadi wazir yang berkuasa sekaligus jadi seorang tahanan. Benar-benar akhir yang puitis untuk hidup yang begitu kompleks. Kisah Ibnu Sina, seorang polimat sejati, ninggalin kita satu pertanyaan yang relevan banget buat zaman kita sekarang. Di dunia modern, di mana ilmu pengetahuan itu udah sangat luas dan terspesialisasi, kira-kira mungkinkah ada lagi sosok seperti dia? Mungkinkah ada satu pikiran yang bisa merangkum kembali seluruh pengetahuan manusia? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan.